Bos, di tengah padatnya aktivitas anak muda di kota besar, muncul satu layanan unik yang bisa bantu apa saja. Bisnis serba bisa ini sedang naik daun, viral di media sosial, dan kini sudah beroperasi di 3 kota loh bos. Halo bos, saya Arkan, founder dari Tuweb Serba Bisa. Nah, di Tuweb ini adalah bisnis dengan layanan jasa. Kita melayani dari hal yang remeh sampai yang komplit, mulai dari kayak ojek, nemenin, bersih-bersih, daily activity, dan lain sebagainya. Mau tahu keseruannya dan dari mana cuannya? Oleh karena itu tetap di Cuan Bos. Saat itu, Arkan sadar satu hal. Kebutuhan orang kadang bukan soal transportasi atau pesan makanan, tapi butuh dibantu. Tren ini makin kuat setelah Arkan melihat fenomena unik di sosial media, yaitu ojek online yang nerima permintaan yang di luar nalar bos. Nah, setelah itu dari situ akhirnya terpikir, "Oh, gimana kalau aku nyiptakan seperti ini gitu. Cuman namanya jangan suruhan, tapi ada helpnya tadi tuh. Karena kita berbasis kan bantuan nih. Tapi kalau kita pakai kata go, itu ada hak klaim cipta di brand sebelah. Akhirnya saya mengubah kata go menjadi to help. Nama To Help akhirnya dipilih karena bisnis ini berbasis bantuan, bukan suruhan. Eits, jangan salah ya bos, biarpun layanannya bisa hal remeh, tapi sistem yang dibuat Arkan gak asal-asalan. 3 kota, dari Jember, Malang, sampai cabang baru di Surabaya. Arkan udah punya puluhan helpman. Awal mula saya punya beberapa teman, bahkan bisa dikatakan helpman ya. Itu pertama saya ambil dari teman-teman kontrakan. Karena saya dulu waktu ketika kuliah itu ngontrak Kak, sama kurang lebih 7-6 orang. Semuanya berawal dari lingkaran terdekat, teman satu kontrakan, karena merekalah yang doi percaya dan sudah memahami ritme hidup satu sama lain saat sama-sama merantau. Lambat laun kita punya target. Konten tadi kurang lebih 3 bulan kita harus viral. Kita punya target itu. Tapi alhamdulillahnya 1 bulan kita udah viral. Setelah itu konten mulai meledak, orderan mulai masuk, kita butuh banyak lebih orang. Kita utamakan dulu teman-teman kuliah yang lain yang nggak ada di kontrakan tersebut, kayak teman organisasi, teman kelas, teman apalagi teman main dan lain sebagainya. Kita ajak dulu. Setelah mereka itu bergabung dan masih kurang, kita sebar pamflet. Strateginya sederhana tapi efektif bos. 2 teman dari divisi media ditarik untuk membuat konten karena Arkan sadar viral adalah pintu pertama dalam bisnis berbasis kepercayaan seperti ini. Orderan naik cepat, sementara jumlah tenaga belum cukup. Dari sinilah model rekrutmen lingkaran pertama berjalan. Jadi untuk kualifikasi tersendiri itu karena kita kan brandingnya ini Gen Z ya Kak ya. Kayak jasa yang kita utamakan untuk mahasiswa Gen Z. Jadi kayak umurnya ada batas 28 tahun. Terus kemudian kita juga nggak melihat ijazah mereka apa, pendidikannya mereka apa. Yang penting mereka ada sepeda motor, ada SIM C, sama ada waktu untuk full time dari jam 7 sampai jam 22. Bos, model operasional seperti ini membuat To Help bisa mempertahankan kecepatan layanan meski timnya tersebar di 3 kota. Nah, bos, dari puluhan jenis layanan yang ditawarkan, ada kategori daily activity yang punya cerita unik tersendiri. Untuk daily activity ini beberapa orderan unik. Kayak contohnya nangkap kecoa, nangkap cicak, terus kemudian pasang gas, dorong motor, terus kemudian apa lagi ya? Ya macam-macam. Karena daily activity kan mencakup semua kegiatan mereka yang memang mereka nggak bisa cover. Tapi ada satu layanan yang justru paling emosional, yaitu bersihin makam bos. Salah satunya Tarisa, perantau asal Banyuwangi yang hidup sendiri di Malang. Setiap bulan ia rutin menggunakan To Help untuk merawat makam keluarganya. Layanan To Help terlihat sederhana, tapi cara mereka menyusun harga sangat rapi dan terukur. Kalau untuk penentuan harga itu ada 4 kayak. Ada 4. Yang pertama itu dari jarak. Itu hitungannya 2.000 per kilometer. Meliputi layanan seperti ojek, just tip. Terus kemudian kedua, dari luas. Luas ini meliputi orderan bersih-bersih. Terus yang ketiga, dari segi durasi.
Ini untuk orderan yang nemenin, sifatnya nemenin, jaga anak, terus kemudian jaga orang sakit, terus ngajak nonton dan lain sebagainya. Terus yang keempat dari jasa berat ringannya. Nah, untuk di Jember sendiri omsetnya kotornya itu nyentuh 45 juta. Kalau untuk di Malang kurang lebih 13-15. Kalau untuk di Surabaya masih belum kita hitung karena masih baru. Bos, biar operasional di 3 kota tetap seragam, Doi menyusun SOP mulai dari standar penampilan, jam masuk, sampai cara mereka melayani pelanggan. Sementara bagi customer, seluruh data karyawan disimpan lengkap sehingga setiap order bisa dipertanggungjawabkan. Dengan sistem ini, kepercayaan pelanggan bisa dibangun meski layanannya sangat beragam. Nah, untuk bos-bos yang ada di rumah dan ingin merasakan bisnis yang grow itu gimana, aku ada tip nih untuk bos-bos sekalian. Salah satunya, yang pertama, kalian lihat nih di sekitar ada peluang apa di lokasi kalian. Dan bisnis yang baik adalah bisnis yang berawal dari keresahan. Dan yang kedua adalah komitmen dan konsistensi. Kenapa? Karena Gen Z sekarang itu rata-rata FOMO. Dan bos-bos yang ada di rumah jangan sampai merasakan FOMO kayak gitu ya. Jadi kayak harus konsisten untuk upload kontennya, marketingnya, dan tetap semangat ke depannya. Dan yang paling terpenting, cuan bos!